Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bor? Bagaimana kabarnya kalian semua? Bagaimana kabarnya kawan-kawan sahabat semua dimanapun kalian berada? Masih bertemu lagi bersama saya di channel Peternak Cidek. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai hewan-hewan peliharaan atau hewan ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyakit Hippophobia atau penyakit tangan bolong, penyebab, gejala, dan pengobatannya. Nah, kita langsung saja. Hippophobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap lubang-lubang di sebuah permukaan yang letaknya saling berdekatan, baik pada benda mati ataupun hidup, misalnya pada kulit, tangan, lidah, dan bagian tubuh manusia lainnya. Nah, maka dari itu, hippophobia ini banyak yang menyebutnya sebagai penyakit kulit tangan bolong. Padahal memang sebenarnya istilah ini kurang tepat digunakan. Nah, kita perlu tahu bahwa di dunia ilmu psikologi, fobia adalah rasa takut yang berlebihan dan tidak wajar terhadap sesuatu atau fenomena tertentu, tergantung dengan objek atau subjek yang ditakutinya itu. Maka jenis-jenis fobia ada banyak sekali macamnya. Nah, penyakit hippophobia ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, kripa yang berarti lubang dan kata phobos yang berarti rasa takut. Jadi orang yang mengalami kondisi ini akan merasa takut, gelisah, bahkan sampai timbul gejala fisik berupa mual atau gatal-gatal saat melihat objek tersebut. Nah, sebagai contohnya adalah seperti yang ada pada gambar yang sedang sahabat-sahabat semua lihat, atau mungkin melihat sarang lebah, biji bunga teratai, sumsum tulang, spons, dan lain sebagainya. Nah, istilah hippophobia ini diyakini pertama kali diciptakan oleh peserta di sebuah forum online pada tahun 2005. Masalahnya, ini tergolong baru dan para ahli psikologi dunia masih memperdebatkan apakah penyakit hippophobia bisa dijadikan sebagai diagnosis yang berdiri sendiri ataupun tidak. Nah, lalu apa sih penyebab dan gejala yang ditimbulkan dari hippophobia ini? Nah, meskipun penyebab sebenarnya dari kondisi aneh ini belum diketahui secara pasti, namun diyakini bahwa penyakit hippophobia ini terjadi mulai dari usia anak-anak sampai remaja, kemudian secara perlahan akan menghilang. Nah, penyakit tangan bolong ini atau hippophobia lebih tepatnya timbul sebagai akibat dari pengaruh faktor eksternal dan internal tertentu, atau mungkin beberapa peristiwa traumatis di masa lalu, seperti halnya yang terjadi pada kebanyakan kasus fobia lainnya. Nah, seseorang yang mengalami penyakit hippophobia ini umumnya mengalami gelisah dan gatal di seluruh tubuh setelah melihat objek atau benda yang memiliki banyak lubang-lubang di permukaannya, seperti sumsum, tulang, biji teratai, atau seperti gambar-gambar yang sedang kalian saksikan ini. Bahkan tak hanya terhadap benda nyata, namun juga terhadap gambar-gambar seperti ini. Nah, padahal gambar tersebut merupakan rekayasa atau editan yang banyak sekali bertebaran di dunia maya. Seorang yang menderita hippophobia biasanya memiliki dua kemungkinan reaksi yang berbeda pada saat melihat objek berlubang. Yang pertama, dia mungkin melihatnya dengan santai untuk sementara waktu dan kemudian memikirkannya terus dan timbullah rasa takut. Kemungkinan kedua, ketika melihat benda berlubang banyak, ia seketika langsung menderita pusing, mual, bahkan gatal-gatal. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan kita terkena penyakit hippophobia ini? Nah, tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul dan penyebab penyakit hippophobia ini. Itulah sebabnya tidak ada tes diagnosis untuk memastikannya. Gampangnya, jika Anda melihat gambar-gambar kulit tangan bolong tersebut banyak seperti di atas, membuat Anda merasa tidak nyaman dan gejala-gejala yang disebutkan di atas muncul, maka kemungkinan Anda juga mengalami hippophobia. Nah, pengobatan hippophobia, jika Anda menderita penyakit hippophobia dan itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya Anda harus mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental atau datang ke psikolog sesegera mungkin. Berikut beberapa tips mengobati menghindari hippophobia. Yang pertama, memahami hippophobia. Dengan demikian, Anda akan yakin bahwa kondisi ini tidaklah wajar. Tidak seharusnya Anda khawatir dengan lubang-lubang yang mungkin saja sekedar buatan, dan tentu saja hal itu tidak akan membahayakan diri Anda. Jadi tidak usah takut dengan adanya lubang-lubang atau melihat lubang-lubang tersebut. Cobalah untuk menemukan penyebab ketakutan kita. Apakah ketakutan yang kita alami disebabkan oleh pengalaman yang buruk, atau hanya jijik semata? Dengan demikian, Anda bisa lebih mengendalikan diri. Selanjutnya, hadapi rasa takut kita. Pada reaksi pertama, Anda melihat pola lubang berkerumun, mungkin Anda berusaha untuk menjauh atau menutup mata, dan kemudian untuk memikirkan sesuatu yang lain.
Padahal hal ini hanya akan memperkuat rasa takut pada diri kita sendiri. Sebaiknya jika Anda melihat lubang-lubang ini dan merasa jijik, cobalah untuk memasakkan diri menghadapi sumber ketakutan, dan cara itu akan membuat Anda lebih berani menghadapi rasa takut kita. Kemudian jaga diri baik-baik. Latihan olahraga, makanan sehat dan memadai merupakan komponen penting dari kesehatan mental yang baik. Langkah terakhir yaitu mencari bantuan psikolog. Jika penyakit tripofobia sampai mengganggu kemampuan Anda untuk melakukan kegiatan normal dan menikmati hidup, maka tidak perlu menunggu lagi, segeralah mencari bantuan dari seorang terapis kesehatan mental berlisensi. Beberapa model metode terapi mungkin diterapkan untuk Anda. Di antaranya mungkin kognitif behavior terapi, atau memahami bahwa rasa takut itu tidaklah perlu, kemudian dilakukan upaya untuk menghadapinya. Yang kedua, exposure terapi. Terapi pemaparan akan memaksa Anda untuk menghadapi hal-hal yang Anda takuti. Yang selanjutnya adalah obat. Jika ketakutan sampai menyebabkan serangan kecemasan atau panik yang sangat parah dan berlebihan, atau menyebabkan Anda tidak bisa tidur, was-was dalam menghadapi kehidupan, maka terapis dapat merujuk Anda ke seorang psikiater, dokter ahli jiwa yang dapat memberikan resep obat untuk dapat membantu meringankan kecemasan yang Anda alami. Nah, jadi demikian beberapa pembahasan mengenai penyakit tripofobia. Dan tripofobia sebenarnya bukanlah sesuatu penyakit yang harus kita takuti. Orang hanya melihat gambar-gambar ini kemudian merasa jijik dan merasa tidak nyaman. Menurut saya itu adalah hal yang wajar, asal tidak sampai memberikan kepanikan yang berlebih kepada diri kita. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan mengenai penyakit tripofobia. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan silakan tuliskan komentar Anda di dalam kolom komentar di bawah ini tentang apa yang Anda rasakan setelah melihat gambar-gambar yang ada dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.